Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Syawal wa fiha fi yaumil 'idil fitri fi qulubil lil mu'minin wa yahdiyaka ila syiratikal mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin jam'iyat salatul jum'ah fi hadha yawm fa insyaallah mubarakatan indillah. Puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia yang teramat besar dan teramat banyak. Dengan nikmat dan karunia Allah inilah kita dapat merasakan, menikmati suasana bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan kita dari awal hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang besar di antara yang besar, Sayyidil Wujud wa Imamil Wujud Al-Murtada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan curahan, cucuran syafaatul husna wa syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia ila daril akhirah. Ma'asyar hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama di hari Jumat yang penuh dengan rasa khudu dan tawadhu ini untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Zayyinu anfusakum bittaqlillah. Hiasilah dirimu, bentengilah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasalamata fid din wa dunya wal akhirah. Sesungguhnya dengan ketakwaan itulah kamu akan terselamat di dunia dan terselamatkan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyil hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan telah meninggalkan kita, kemudian disambut dengan hari raya Idul Fitri yang bermakna kembali kepada kesucian. Manusia kembali kepada kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Kemudian siapakah orang-orang yang mensucikan dirinya? Dan bagaimanakah orang-orang yang telah mensucikan dirinya? Al-Imam Asy-Syarqawi menjelaskan di dalam kitab Asy-Syarqawiyah, wa alamatu, tanda-tanda orang yang mensucikan dirinya, tanda-tanda orang yang memperoleh kesucian dirinya setelah Ramadan adalah yang pertama, at-tuhasilu bil ma'rifatillahi fi qulubil huduri ilallah. Yang pertama, timbulnya rasa ma'rifat kepada Allah, hadirnya Allah di hatinya, fi kulli sa'adatin wa sa'adah, di dalam setiap saat dan di dalam setiap detik. Orang yang senantiasa hadir hatinya pada Allah,
di mana hatinya senantiasa hadir pada Allah, hatinya senantiasa ma'rifat pada Allah, maka menimbulkan rasa khaufu ilallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut. Salah satu contoh, satu riwayat di dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada suatu malam ada seorang ibu dengan putrinya berbicara. Apa kata si putri? Wahai ibu, andai kata Khalifah Umar tahu apa yang kita lakukan pada malam hari ini, mencampur susu murni dengan air, maka kita akan memperoleh hukuman oleh Sayyidina Umar. Apa kata si ibu? Wahai anakku, kalau kita menjual susu murni dengan sesungguhnya, kita hanya memperoleh keuntungan 1 hari untuk makan. Tapi kalau kita campur susu murni ini dengan air, kita bisa memperoleh makan beberapa hari. Lagi pula Sayyidina Umar malam ini sedang tidur nyenyak di istananya. Sayyidina Umar tidak pernah tahu apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian si putrinya menjawab, benar ya ibu, Sayyidina Umar tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi aina Allah, di manakah Allah? Mendengar jawaban daripada putrinya mengatakan aina Allah, di manakah Allah, maka si ibu dalam dadak sesontak sekaligus langsung dia menjatuhkan tempat susunya dan dia bertobat pada Allah dan dia menangis dengan sesungguhnya karena timbul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu jiwa yang ma'rifat. Inilah salah satu tanda hadirnya Allah di kalbu kita. Maka ciri orang yang pandai membersucikan dirinya, yang berhasil memperoleh Ramadan, adalah orang yang senantiasa menanamkan rasa takut pada Allah, menimbulkan kehadiran Allah di kalbunya hatta Ramadan, hingga datang Ramadan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ciri orang yang mensucikan dirinya, ciri orang yang berhasil Ramadannya adalah wa afsiru taubatan indallah, senantiasa memperbanyak tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan kemarin kita, lisan kita, hati kita senantiasa mengucapkan kata astaghfirullahalazim wa natubu ilaih, astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Kita memperbanyak istighfar tatkala sebelum waktu masuk. Menunggu waktu sholat isya, kita isi dengan istighfar. Menunggu waktu maghrib, kita isi dengan istighfar. Artinya apa? Kita belajar untuk pandai bertobat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka fi Ramadan," barang siapa orang yang menemukan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, walam yaghfirullah dzunuba, tetapi dia tidak memperoleh pengampunan dari Allah, tidak memperoleh pengampunan dari Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Mengapa mereka tidak memperoleh pengampunan dari Allah di bulan Ramadan? Padahal pada bulan Ramadan Allah membentangkan pintu-pintu rahmatnya, Allah membentangkan pintu-pintu maghfirahnya bagi hamba-hambanya. Tetapi ada orang yang tidak memperoleh pengampunan Allah pada bulan Ramadan. Siapa itu? Fa innahu la yakrimullah wa ta'ala wa Ramadan. Mereka orang-orang yang tidak menghormati Ramadan, orang yang tidak menghargai Ramadan, menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lain. Bahkan bahkan di dalam hatinya merasa kesal dengan datangnya Ramadan. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, ciri orang yang berhasil memperoleh Ramadan, orang yang berhasil memperoleh kesucian dirinya ketiga, wasilatur rahim wahidatil ummah, senantiasa menjaga silaturahim, senantiasa menjaga persatuan umat.
untuk menandakan kekuatan umat Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'u silaturahim," barang siapa orang yang menunda-nunda silaturahim, tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan silaturahmi, maunya berpecah belah umat Islam, mana'u barakati fil umri, maka Allah tahan keberkahan umurnya, Allah tahan keberkahan usahanya. Jadi artinya umur panjang tapi penuh dengan duka, umur yang panjang tetapi penuh dengan musibah dan musibah. Inilah tanda orang yang tidak berkah dalam umurnya. Khairun nas ma tala umri wa khairu amali. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang dipanjangkan umurnya tetapi baik pula amal ibadahnya. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, ma talla umru wasyarru amali, tetapi dipanjangkan umurnya tapi buruk pula amal ibadahnya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar menjadi orang yang tidak memperoleh pengampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu tanamkan, hadirkan rasa cinta dengan silaturahim, tanamkan rasa cinta dengan persatuan dan kesatuan umat. Agar apa? Al-wahidatul ummah al-quwwati alal Islam. Dengan persatuan umat menandakan kuatnya keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ciri orang yang berhasil Ramadan, orang yang berhasil memperoleh kesucian dirinya di bulan Ramadan, yang keempat adalah birrul walidain, adalah orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka walidaini aw ahadihuma," barang siapa orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya, masih memiliki kedua orang tua, au ahadihuma, atau salah satu dari keduanya, walam yubiruha, tapi dia tidak berusaha untuk menghibur hati orang tuanya, tidak berlaku baik pada kedua orang tuanya, bahkan menyia-nyiakan orang tuanya, fadkhulun nar, maka dia termasuk orang yang termasuk golongan orang yang masuk ke dalam neraka dan termasuk orang yang rugi. Walam yastaqbilu ibadatikum, dan dia tertolak ibadah-ibadahnya. Kenapa? Karena durhaka dengan kedua orang tua. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka itu bagi kita yang masih memiliki orang tua, hargai mereka, muliakan mereka. Kenapa? Wa innahu yaftahul babal jannati fid dunya. Karena orang tua kita adalah pintu surga yang ada di dunia. Selagi mereka hidup, maka pintu surga dunia masih terbuka pada kita. Tetapi tatkala mereka telah tiada, setelah mereka meninggal, maka pintu surga yang ada di dunia tertutup bagi kita. Fa innahul karamatil hayat, karena orang tua adalah karamatnya yang hidup. Karamah itu tidak kudu-kudu harus datang ke makam wali. Sementara orang tua kita biarkan sengsara, orang tua kita biarkan tidak makan, maka tertolak ibadah kita, tertolak ibadah puasa kita, tertolak ibadah sholat kita, kalau kita berani menyia-nyiakan orang tua kita. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita memperoleh empat hal ini. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang memperoleh kesucian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadaikum wa la'allakum tashkurun. Barakatul Qur'anil azim wa tafa'uni wa iyyakum fiha minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.